Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Nurlina SPD dengan NIM nomor induk mahasiswa A6112570339, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025, program studi pendidikan biologi di LPTK Universitas Tadulako. Pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi sistem pernapasan. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita belajar, Ibu Guru mau bertanya dulu, bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, Ibu Guru mau mempersilahkan ketua kelasnya dulu untuk naik membaca doa. Silakan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni. Baik, amin. Ya, silahkan berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu wajib. Ya, dan dipimpin oleh ketua kelasnya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Oke, kita sebelum masuk materi, Ibu Guru mau mengabsen. Semuanya hadir untuk hari ini? Hadir. Oke, ya sebelum memasuki pelajaran, Ibu Guru mau dulu kita berdiri baru refleks. Silakan berdiri, kita berdiri dulu di tempatnya masing-masing. Ya. Tangannya digerak-gerakan, di kepal, tutup kepal, ya. Lari-lari kecil, sayang, di tempat. Oke. Oke. Apa yang kita rasakan? Setelah lari-lari di tempat, tangannya digerak-gerakan, rileks, Dik, karena kita mau belajar. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Kita akan belajar tentang sistem pernapasan untuk hari ini, Dik, khususnya pada manusia. Oke, perhatikan animasi video yang Ibu tampilkan. Ya, itu tadi video animasi.
toh, yang dari sistem pernapasan. Dari video tadi, apa yang kita rasakan, apa yang terjadi ketika salah satu sistem pernapasan itu tidak bekerja dengan baik. Apa yang kita rasakan, Nak? Nah, biasanya kita sesak nafas, apalagi. Sekarang kita akan masuki materi, yaitu sistem pernapasan manusia. Ya. Pengenalan sistem pernapasan manusia adalah rangkaian organ yang berfungsi untuk pertukaran antara tubuh dan lingkungan. Di pertukaran tubuh dan lingkungan. Fungsinya untuk memasukkan oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida. Oke. 2. Membantu proses metabolisme sel untuk menghasilkan energi. Itu fungsinya. 3. Membantu proses fonasi atau pembentukan suara. Itu pembentukannya suara. Proses pernapasan terdiri dari inspirasi menghirup udara dan ekskresi menghembuskan udara yang secara bergantian. Contohnya, kalau kita coba kita praktekkan menghirup udara melalui diafragma, melalui hidung dan dikeluarkan oleh mulut. Ya, coba praktekkan sekarang, Nak. Menghirup udara dengan hidung, terus dikeluarkan dengan mulut. Perasaannya akan plong. Ya. Itu. Oke. Yang kedua, paring dan laring. Paring dan laring paring merupakan saluran penghubung laring dan kotak suara. Dilihat di atas, jelas? Ya, bisa juga diikuti saluran udara utama, trakea. Trakea disebut juga tenggorokan dinding selang-seling yang memiliki sila dan mengeluarkan debu dan lendir. Organ yang sangat berfungsi pada manusia itu satu, paru-paru. Oke, paru-paru itu terdiri dari bronkus dan bronkiolus, alveolus dan tempat pertukaran gas. Ketika paru-paru tak rusak, apa yang kita rasakan ketika paru-parunya rusak? Ya, sesak napas, kanker, apalagi banyak penyakit yang bisa ditimbulkan ketika paru-parunya rusak. Jadi, untuk menjaga paru-paru supaya tetap sehat, pertama itu untuk bagi laki-laki yaitu tidak merokok. Terus tidak merokok, terus tidak menghirup polusi. Jadi kalau keluar naik motor, pakai masker. Supaya debu yang berterbangan itu tidak langsung menempel pada wajah atau tidak langsung terhirup masuk ke hidung. Ya. Jadi, Ibu Guru mau bertanya, kalau seumpamanya untuk menjaga kesehatan atau sistem pernapasan tak semua, apa yang kita lakukan? Contoh kecil. Apa itu? Berolahraga. Biasa?
Nah, dilakukan minimal 1 kali 1 minggu. Contoh kecil juga dari rumah bisa berjalan, tapi tidak boleh terlalu jauh jaraknya ketika pemanasan. Itu menjaga salah satu menjaga kesehatan sistem pernapasan. Di atas mekanisme pernapasan. Pernapasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk, menginspirasi volume rongga dada membesar dan ekspresi volume mengecil. Ya, jadi kalau bernapas dengan dada, pasti ada perbedaan bernapas dengan diafragma atau di bawahnya perut tak. Volume pernapasan itu pada manusia itu berbeda-beda. Ibu guru mau melihat coba bagaimana bernafas melalui perut yang melibatkan otot diafragmanya. Ini di bagian tengah-tengah perutnya, di sini diafragmanya. Frekuensi normal orang dewasa itu antara 16 sampai 20 kali per menit. Frekuensinya pernapasan pada orang dewasa antara 16 sampai 20 per menit. Ya. Beda dengan anak-anak. Kalau anak-anak yaitu 20 sampai 30 kali per menit. Ya, itu ada perbedaannya antara orang dewasa dengan anak-anak. Dengan beda pula dengan pernapasan volume pada bayi, yaitu 30 sampai 40 kali per menit. Ya, sudah bisa? Oke, sudah bisa yang dipahami tentang frekuensi normal pernapasan. Gangguan pernapasan. Ya, gangguan pernapasan ada 4 bagian yang di atas. Pertama, ISPA. Apa itu ISPA? Ada yang tahu ISPA itu apa? Seperti apa itu yang dikatakan ISPA? Nah, bisa dibaca di atas, Nak? ISPA itu infeksi pada saluran pernapasan atau bawah. Pernapasan atas atau pernapasan bawah. ISPA juga itu gejalanya seperti batuk, pilek, demam, dan sakit kepala. Siapa yang biasa sakit kepalanya? Nah, kalau sakit kepalanya harus istirahat, tidak boleh terlalu begadang kalau malam. Oke. Yang kedua, gangguan pernapasan yang kedua itu asma. Nah, seperti tadi yang disebutkan teman tak asma. Ketika salah satu pernapasan tidak berfungsi dengan baik, gejalanya asma. Sama. Nah, yaitu asma itu penyempitan saluran napas akibat peradangan. Kalau sakit, nah itu terus batuk ada yang biasa batuk terlalu lama, nah itu juga butuh istirahat. Oke, yang ketiga pneumonia. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri atau virus. Nah,
Jadi kalau menjaga kesehatan itu salah satunya juga menjaga kebersihan supaya bakterinya tidak bisa menembus langsung ke organ pernapasan. 4. Tuberkulosis. Ini tuberkulosis itu menyerang paru-paru, paru-paruta. Jadi kalau seumpamanya paru-paruta tidak kita jaga dengan baik, tidak berolahraga dengan teratur, terus apalagi tidak makan sayuran atau makanan yang bergizi, bisa saja terjadi kerusakan atau terjadi tuberkulosis pada paru-paru. Aktivitas fisik, olahraga teratur. Jadi kita berolahraga teratur. Minimal siapa yang biasa berolahraga di sini? Di mana kita biasa olahraga, Nak? Di rumah? Sama di sekolah. Ya, itu. Meningkatkan kapasitas paru-paru. Itu gunanya atau itu yang kita rasakan ketika aktivitas fisik secara berolahraga secara teratur itu meningkatkan kapasitas paru-paru, memperkuat otot pernapasan, dan membantu saluran nafas. Ya. Yang keempat, gizi baik. Yang mana itu yang termasuk gizi baik atau nutrisi seimbang? Yang mana? Yang biasa kita makan sebelum ke sekolah. Itu yang namanya nutrisi baik. Nutrisi baik. Yang nutrisi bisa 4 sehat, 5 sempurna. Jadi, terus Ibu Guru mau bertanya, siapa yang biasa meminum minuman yang berwarna? Tidak boleh terlalu meminum minuman berwarna. Karena itu dapat juga merusak, Nak, jangka panjangnya. Tidak boleh. Ya. Manfaat dari memakan nutrisi seimbang itu didapat dari buah dan sayur segar setiap hari. Cukup protein dan perbaikan jaringan. Dan minum air putih berapa gelas dalam satu hari? Meminum air putih berapa? 8 gelas. Cukup tidak? Siapa yang biasa hitung kalau pulang dari sekolah meminum air putih 8 gelas per harinya? Oke. Ya, pertukaran gas terjadi di alveolus di mana oksigen mendiskusi ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan. Ya, itu sistemnya pada manusia. Beda lagi pada sistem pernapasannya pada hewan. Serangan yang memiliki sistem trakea, tabung udara yang langsung menghantarkan oksigen ke sel-sel tubuh tanpa melalui darah. Ya. Oke, dari materi yang tadi yang sudah dipaparkan, sudah bisa disimpulkan atau sudah mengerti semua? Ya, oke. Sudah mengerti. Jadi sekarang Ibu akan membagikan lembar kerjanya, tapi sebelumnya itu bentuk dulu kelompoknya masing-masing. Ya, silakan, Nak, diatur kursinya membentuk kelompok. Ya, di sini kelompok 1. Ya, diatur, sayang. Kasih gabung, Ki. Bagaimana kalau kerja kelompok?
Sudah dikerja? Sudah. Sekarang kita presentasikan hasil dari kelompok tak masing-masing. Dik, naik Ki. Mulai siapa dulu yang mau naik mempresentasikan hasil dari kelompoknya? Baru menulis? Ya. Ya. Dua. Ada moderator dan ada yang membacakan materinya. Tah? Iya, bawa ke ini nak, bawa ke. Ada baca ini, ada baca ini. Oke, kelompok dua dulu. Ya. Kelompok dua naik. Ya, ya. Ya, simpan maki dulu, sebentar dikumpul LKPD-nya. Oke, silahkan perhatikan kelompok yang lain, perhatikan materi yang mau dipresentasikan oleh kelompok 2. Ini. Ya, ulangi. Hidung, laring, bronkus, diafragma, faring, paru-paru, alveolus, dan trakea. Oke, itu jawaban yang telah dipaparkan tadi kelompok 2 dari pertanyaan kelompok 1. Sudah puas kelompok 1? Sudah. Oke, terima kasih. Silakan duduk kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Itu tadi sudah dipaparkan, sudah dipresentasikan kerja kelompoknya. Sekarang Ibu akan memberikan kerja individu. Dik, oke, silakan dikumpul kertas LKPD kelompoknya. Ya, ini LKPD individu Dina. Tulis ke itu. Iya. Berapa? 5 Ki. Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi tadi? Itu sistem pernapasan. Ada? Ya,
Sistem pernapasan sangat penting bagi manusia karena ketika organ sistem tidak berfungsi dengan baik akan mengakibatkan fatal. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Senang karena sudah bisa mengetahui sistem pernapasan, Dik. Nah, bagaimana cara menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, sehingga organ di dalam tubuh kita tetap sehat. Sebelum kita pulang, Ibu Guru memberi tugas di rumah menyimpulkan atau mengevaluasi kembali pelajaran yang tadi yang sudah diterima dari Ibu Guru. Sebelum pulang, ada yang mau bertanya? Sudah memahami semua? Ibu berharap bagi yang laki-laki tidak merokok dan tidak meminum minuman berwarna. Ya. Oke. Tidak meminum minuman berwarna, oke? Diingat apa yang disampaikan? Diingat. Oke. Sekarang sebelum kita pulang, membaca doa sebelum pulang. Marilah kita sama-sama baca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Tawasau bis sabri. Ya, amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih yang memimpin temannya. Materi yang minggu depan, materinya itu sistem pencernaan. Dik? Ya, oke. Ibu-ibu mengucapkan dan menutup materi pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.